Baiklah, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan faktor-faktor suatu polinomial. Berikut ini langkah-langkah menentukan faktor suatu polinomial fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 kali x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya hingga a2 x pangkat 2 ditambah a1x tambah a0. Langkah yang pertama adalah jika x min k, di sini kita misalkan x min k adalah faktor dari polinomial fx, maka nilai k yang mungkin adalah faktor-faktor bulat dari konstanta a0 di sini ya. Faktor-faktor bulat. Apa maksud dari faktor-faktor bulat itu? Faktor-faktor bulat adalah faktor-faktor bilangan bulat yang bernilai negatif atau positif ya, itu. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan cara coba-coba substitusikan nilai x sama dengan k sehingga diperoleh fx sama dengan 0. Jika demikian maka x min k adalah faktor dari fx. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Jika fx nya sama dengan 0 maka x min k itu adalah faktor dari fx. Namun sebaliknya, jika fx tidak sama dengan 0 maka x min k bukan faktor dari fx. Nah, perhatikan itu ya, yang ditekankan ialah yang mana merupakan faktor dari fx dan mana yang bukan faktor dari fx. Selanjutnya yang ketiga adalah setelah diperoleh sebuah faktor x min k maka faktor-faktor lain yang dapat ditentukan dari polinomial bagi fx oleh x min k. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh soal berikut ini. Berikutnya adalah contoh soal 1. Carilah faktor-faktor dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 13x tambah 12. Nah, di sini kita ketahui bahwa konstantanya adalah 12 ya. Konstanta itu 12. Sehingga faktor-faktor bulat daripada 12 itu kita dapat ialah yang pertama, faktor-faktor bulat yang pertama adalah positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3, positif negatif 4, positif negatif 6, positif negatif 12. Nah, maksud daripada positif negatif di sini adalah dia bisa bernilai positif 1 atau negatif 1, bisa bernilai positif 2 atau negatif 2 dan seterusnya hingga bisa bernilai positif 12 dan negatif 12. Nah, faktor-faktor bulat ini tadi kita misalkan dengan k, sehingga nilai k nanti yang akan kita coba adalah negatif 1, 1, negatif 2, 2, negatif 3, 3, negatif 4, 4, negatif 6, 6, dan negatif 12 dan 12. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu dengan cara coba-coba. Yang pertama kita coba k sama dengan negatif 1, sehingga dari k negatif 1 ini kita dapat nilai x min k itu sama dengan x min negatif 1 sama dengan x tambah 1. Nah, kita dapat tadi nilai fx itu sama dengan x pangkat 3 dikurangi 13x tambah 12. Selanjutnya kita akan mencari nilai daripada f1. F negatif 1 itu sama dengan, kita substitusi nilai x sama dengan negatif 1 sehingga negatif 1 pangkat 3 dikurangi 13 kali negatif 1 ditambah 12. Hasilnya adalah negatif 1 ditambah 13 ditambah 12. Ini sama dengan 24. Nah, di sini 24 tidak sama dengan 0, berarti di sini kesimpulannya adalah x tambah 1 itu bukan faktor fx ya. Bukan faktor dari fx. Oke, selanjutnya kita coba contoh 2. Di sini contoh yang kedua adalah nilai k itu sama dengan 1 sehingga x min k itu sama dengan x min 1. Nah, di sini kita dapat tadi nilai fx itu sama dengan
X pangkat 3 dikurangi 13X ditambah 12. Sehingga F1 itu sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 13 kali 1 ditambah 12. Hasilnya adalah 1 dikurangi 13 ditambah 12. Hasilnya 0. Nah, kita dapat 0 sehingga X min 1 itu merupakan faktor dari Fx ya. Nah, sekarang kita ingin mencari hasil bagi daripada Fx dengan X min 1. Caranya dengan menggunakan metode Horner di sini. Metode Horner di mana kita tulis koefisien dari Fx itu adalah 1, negatif 13. Nah, di sini ada 1, 0, negatif 13 dan 12. Di sini Fx di sini adalah sama dengan X pangkat 3 dikurangi 0 X pangkat 2 dikurangi 13X tambah 12. Sehingga koefisiennya adalah 1, 0, negatif 13 dan 12. Kemudian nilai K-nya adalah 1, sehingga 1 turun itu menjadi 1, 1 kali 1 1, 0 tambah 1 1, 1 kali 1 1, negatif 13 tambah 1 itu negatif 12, negatif 12 kali 1 itu negatif 12, 12 ditambah negatif 12 adalah 0, sehingga sisanya 0. Maka hasil pembagian daripada Fx dengan X min 1 itu menghasilkan, ini kita misalkan Gx ya, Gx itu sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 12. Nah, selanjutnya untuk mencari faktor daripada Gx, karena kita sudah menemukan bentuk kuadratnya, maka haruslah Gx itu juga bernilai 0 ya, sesuai dengan pernyataan tadi. Jika dia merupakan faktor daripada Fx ataupun Gx, maka nilai daripada fungsi itu harus sama dengan 0. Sehingga di sini X kuadrat ditambah X dikurangi 12 itu sama dengan 0, maka kita bisa pecahkan atau faktorkan menjadi X tambah 4 kali X min 3 sama dengan 0. Sehingga nilai daripada X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4, atau X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3 ya. Sehingga di sini faktor-faktor yang sudah kita dapatkan atau faktor-faktor dari X pangkat 3 dikurangi tambah 12 adalah, yang pertama kita temukan tadi adalah X min 1, kemudian yang kedua adalah X tambah 4, dan yang ketiga adalah X min 3. Jadi faktor-faktor daripada X pangkat 3 dikurangi 13X tambah 12 itu adalah X min 1, X pangkat atau X tambah 4, X dikurangi 3. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh soal kedua. Baiklah, kita selanjutnya akan membahas contoh soal 2. Carilah faktor-faktor dari Fx sama dengan X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 6. Nah, di sini kita harus cari terlebih dahulu atau tentukan bahwa konstanta daripada polinom di atas itu adalah sama dengan negatif 6, sehingga faktor-faktor bulatnya itu adalah sama dengan positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3, dan positif negatif 6. Jadi nilai K yang mungkin di sini ialah negatif 1, 1, negatif 2, 2, negatif 3, 3, negatif 6, 6. Ya, seperti itu. Sekarang kita harus menguji coba atau mencoba mensubstitusi nilai K sama dengan negatif 1. Jadi nilai K sama dengan negatif 1, maka kita dapatkan nilai X min K ini sama dengan X dikurangi negatif 1. Itu sama dengan X tambah 1. Sebelumnya ingat kembali bahwa nilai Fx itu sama dengan nilai Fx
sama dengan X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 5X kurang 6 ya. Jadi kita substitusi X sama dengan negatif 1 ke Fx sehingga diperoleh F negatif 1. F negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 4 dikurangi 5 kali negatif 1 pangkat 3 ditambah 5 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah 5 kali negatif 1 dikurangi 6. Hasilnya adalah 1 ditambah 5 ditambah 5 dikurangi 5 dikurangi 6. Ini hasilnya sama dengan 0. Oh, ternyata nilai dari Fx di sini sama dengan 0, sehingga jika dia bernilai 0 maka X tambah 1 di sini merupakan faktor dari Fx ya. Sekarang untuk menentukan hasil baginya kita gunakan metode Horner ya. Hasil bagi apa? Hasil bagi Fx dengan X tambah 1. Jadi Fx itu kita tuliskan koefisiennya, yakni 1, negatif 5, 5, 5, negatif 6. Nah, ini kita gunakan nilai K-nya, yaitu ini ya, negatif 1. Sehingga kita dapatkan ini 1 dikali negatif 1 itu negatif 1. Ini dapat negatif 6. Negatif 6 dikali negatif 1 itu dapat 6. 5 tambah 6, 11. 11 dikali negatif 1 itu negatif 11. 5 ditambah negatif 11 itu hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 dikali negatif 1 itu hasilnya 6. Ini dijumlahkan hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan hasil pembagian sementara di sini adalah Gx. Maka Gx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 11X dikurangi 6. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai Gx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 11X dikurangi 6, kita cari lagi atau tentukan lagi bahwa konstanta yang baru atau konstanta dari Gx itu adalah sama dengan negatif 6 juga ya. Sehingga kita dapatkan faktor bulatnya itu adalah sama seperti sebelumnya, positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3, dan positif negatif 6. Jadi nilai K yang mungkin itu adalah negatif 1, 1, negatif 2, 2, negatif 3, 3, negatif 6, 6. Untuk cara coba-coba yang pertama, kita coba nilai K itu sama dengan negatif 1, maka G negatif 1 itu sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah 11 kali negatif 1 dikurangi 6. Ini menghasilkan negatif 1 dikurangi 6 dikurangi 11 dikurangi 6. Ini sama dengan negatif 24. Negatif 24 itu tidak sama dengan 0. Berarti X tambah 1 itu bukan faktor Fx ya, bukan faktor Fx. Selanjutnya kita coba K sama dengan 1. Berarti di sini nilai X min K sama dengan X min 1. Sehingga kita dapatkan G1 itu sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 pangkat 2 ditambah
11 kali 1 dikurangi 6. Ini menghasilkan 1 kurang 6 tambah 11 kurang 6. Ini sama dengan 0. Kita dapat 0, maka X min 1 itu faktor dari Fx. Nah, sekarang untuk menentukan hasil baginya, kita gunakan Horner. Kita dapat tadi koefisien Gx itu adalah 1, negatif 6, 11, negatif 6. Kemudian nilai K-nya kita dapat tadi adalah 1. Sehingga 1 turun, 1 kali 1, 1, negatif 6 tambah 1, negatif 5. Negatif 5 kali 1, negatif 5. 11 tambah negatif 5 itu 6. 6 kali 1, 6. Negatif 6 tambah 0 itu, negatif 6 tambah 6 itu 0. Sehingga kita dapat di sini hasil pembagian yaitu Hx. Maka kita dapat Hx sama dengan X kuadrat min 5X tambah 6. Selanjutnya, setelah kita dapat nilai Hx sama dengan X kuadrat min 5X tambah 6, kita sudah temukan bentuk ini adalah berupa bentuk kuadrat ya. Jadi bentuk kuadrat, untuk lebih mudah mencari faktornya, kita ubah saja bentuk kuadrat ini menjadi sama dengan 0 agar sesuai dengan langkah yang sudah kita pelajari tadi. Sehingga Hx sama dengan 0, maka X kuadrat dikurangi 5X tambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X min 2 kali X min 3 sama dengan 0. Maka di sini nilainya X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Sehingga kita sudah dapatkan faktor dari Fx itu adalah, yang pertama kita dapat faktor yang pertama itu adalah X tambah 1. Oke. Selanjutnya faktor yang kedua adalah X min 1. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah X min 2 dan X min 3. Jadi faktor-faktornya adalah X tambah 1, X min 1, X min 2, dan X min 3. Itu tadi contoh soal 2. Nah, Bapak akan memberikan penjelasan lebih rinci atau langkah-langkah pasti jika kalian menemukan faktor bulatnya itu berupa misalnya positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3, dan positif negatif 6. Maka yang harus kalian coba yang pertama misalnya K sama dengan negatif 1. Jika nilai Fk di sini tidak sama dengan 0, maka kalian lanjut ke K sama dengan 1. Jika masih belum juga menemukan nilai Fk di sini tidak sama dengan 0, maka kalian lanjut ke K sama dengan negatif 2. Cari nilai Fk. Jika masih belum, lanjutkan ke K sama dengan 2. Jika masih belum, lanjutkan K sama dengan min 3, dan seterusnya. Hingga kalian menemukan nilai Fk di sini itu sama dengan 0. Jika kalian sudah menemukan nilai Fk sama dengan 0, lakukan metode Horner untuk mengetahui apa hasil baginya ya. Mengetahui hasil baginya. Setelah menemukan hasil bagi, kalian lakukan cara yang sama dengan cara di atas. Oke, sekian. Bapak harap kalian bisa memahami materi kali ini. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih.